Nah, ketika Undang-Undang 17 Nomor 2003 tentang keuangan negara itu keluar, maka menjadi final bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara itu apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, kita kenal kemudian sekarang ada yang namanya APBD, APBN, BUMD, BUMN. Lalu bagaimana uang negara yang sudah didefinisikan dengan clear di dalam Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara tersebut harus dikelola, ditata usahakan, direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, ditata usahakan. Jadi kalau direncanakan tuh outputnya adalah RPJMD, kalau dianggarkan outputnya adalah APBD, kalau dilaksanakan adalah outputnya dokumen kontrak, kalau dilaporkan outputnya adalah LKPD, laporan pertanggungjawaban. Yang dasar LKPD itu adalah bukti-bukti pertanggungjawaban. Nah, bukti-bukti pertanggungjawaban yang seperti apa yang dianggap sah dalam sebuah pertanggungjawaban keuangan itu semuanya sebenarnya sudah diatur secara tuntas di dalam Undang-Undang Perbendaharaan. Falsafah dasarnya itu ada di sana. Nah, Undang-Undang Perbendaharaan itu bicara itu Bapak dan Ibu. Bicara bagaimana uang negara itu harus direncanakan, kemudian dikelola, kemudian dianggarkan, dilaksanakan, terus ditata usahakan. Kalau produk dari penata usaha itu adalah dokumen SP2D. SP2D kita mengenal ada LS, ada UP. LS itu wajib terlebih dahulu harus ada bukti pertanggungjawabannya, baru boleh dibayar. Kalau UP itu untuk membayar dana kas kecil, legal administratif, misalnya bayar rekening listrik, rekening air, dan kecil-kecil lah. Dia boleh di luar, baru nanti SPJ belakangan. Tapi baru dianggap sebagai sahnya belanja ketika dia atas belanja UP tadi sudah disahkan oleh bendahara daerah. Nah, baru kemudian tahapan laporan, bentuknya adalah LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan opini oleh lembaga pemeriksa eksternal pemerintah, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Dan sekarang sudah mulai tahap masuk di audit pendahuluan. Setiap tahunnya pasti di bulan November Desember ada audit pendahuluan. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait dengan Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Perbendaharaan. Bagaimana uang itu dikelola. Pengelolaan itu meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Lalu ada satu lagi undang-undang. Kalau begitu, ini uangnya udah jelas. Uang negara itu apa? Uang daerah itu apa? Ini cara mengelolanya udah jelas. Lalu bagaimana cara memeriksanya? Maka dibentuklah satu undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Inilah yang kemudian disebut dengan 3 paket undang-undang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 tentang keuangan negara, Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, Undang-Undang 1 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Perbendaharaan mengatakan bahwa tata kelola di level pemerintah daerah dan pemerintah pusat kemudian diterjemahkan lebih dan dijabarkan lagi di dalam peraturan pemerintah. Maka terbitlah kita mengenal dulu istilahnya PP 58 sebagai Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah kalau ibarat sekarang kan ada Omnibus Law di bidang cipta kerja. Jadi tempat bermuaranya semua peraturan pengaturan itu diatur dalam satu ketentuan peraturan perundangan yang lengkap. Dan PP 58 itu adalah Omnibus Law bagi pengelolaan keuangan negara yang sekarang sudah direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Nah, peraturan nomor pemerintah 19 2012 itu tentang apa? Tentang pengeluaran pengelolaan keuangan daerah. Nanti kalau di pusat diatur dalam peraturan menteri keuangan. Nah, PP ini tentu produk pemerintah. PP inilah yang kemudian mengamanahkan agar tata kelolanya itu disusun lebih lanjut di dalam Permendagri. Sehingga kalau kita lihat sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penyusunan peraturan perundangan yang baik yang diatur dalam undang-undang tentang tata cara penyusunan ketentuan peraturan perundangan, mestinya apa yang diatur di dalam peraturan Mendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri harus sinkron dan senyawa dengan apa yang diatur di dalam undang-undang, di dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini dalam PP 12 tahun 2019. Apa yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 sebagai operasional dari peraturan perundangan di atasnya harus senyawa dengan apa yang diatur dalam undang-undang paket keuangan negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang
nomor 15 tahun 2000